Shen, teman sekelas. Guru Chen. Kenapa kamu di sini? Bicara omong kosong apa? Bukan kamu yang datang menemui guru. Saya. Tahun 1983. Apa mungkin aku terlahir kembali? Sebelum jam 10 pada hari memilih jurusan. Kawan Shen, apakah kamu benar menikahi Nona Lu dan meluaskan kesempatan masuk langsung? Apakah kamu mau memberi adikmu? Guru Chen. Aku tidak mau lagi. Guru Chen, kamu benar. Di umurku ini, tak seharusnya terbuai dalam asmara. Harus untuk negara. Untuk membangun negara Daxia. Namun, aku tidak ingin masuk Qingbei lagi. Aku ingin masuk Universitas Pertahanan Nasional Daxia. Bagus. Kamu sudah memutuskan. Guru jadi tenang. Dengan nilaimu, lolos ujian pertahanan sama sekali tidak masalah. Tapi, bukan kamu mimpi masuk Xinhua dan Beida. Kamu menyerah kuota masuk Xinhua dan Beida untuk mengikuti ujian pertahanan nasional. Karena itu, aku mengorbankan segalanya. Tapi yang adalah nasib buruk di jalanan. Nah, di kehidupan, aku akan berangkat ke Xinhua dan Beida. Pergi ke pertahanan negara. Meninggalkan semua orang. Guru Chen, aku akan mengabdikan masa mudaku untuk membela tanah air. Bibi kecil, ayah, ibu. 7 hari kemudian, aku akan benar-benar hilang dari duniamu. Sejak itu, utara dan selatan terpisah. Takkan bertemu lagi. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, bibi kecil yang sudah dikenal sejak kecil, Lu Tangin menyatakan, selama aku mau memberikan impian yang diinginkan, kuota masuk Universitas Qingbei secara langsung, kepada adikku. Dia setuju untuk menikah denganku. Namun, di hari pernikahan, Lu Tangin malah meninggalkanku, pergi menemani adikku yang mengaku mengidap depresi. Kemudian, aku yang terisolasi dan tanpa bantuan, berhasil diterima. Adik yang masuk Xinhua dan Beida, mengelilingi orang. Zhong Junsuan. Depresi yang kamu alami selama ini. Pura-pura saja, kan? Selamat ya. Kamu benar. Tapi bagaimana dengan Wen? Aku yang pura-pura. Tapi ayah dan ibu kandungmu, percaya padaku, kan? Bibi Tangin, mengira aku menderita depresi. Shen Lingfeng. Kamu harus ingat. Anak yang menangis, akan mendapatkan permen. Sejak aku dibawa masuk keluarga Shen, oleh orang tuamu, aku pernah bersumpah. Semua milikmu, akan aku rebut. Kamu berpura-pura sakit. Dan menipu orang tuaku. Dengan kasih sayang mereka padaku, kau tipu aku. Kuota Universitas Qingbei. Bahkan untuk bibi kesayanganku. Kamu menipumu sampai ke sana. Zhong Junsuan. Kamu sebenarnya mau apa? Aku mau kamu. Hanya kamu saja. Aku baru bisa merasa sah. Shang Qingbei. Hanya kamu. Bibi Tangin, yang akan mencintaiku saja. Shen Lingfeng. Kondisi Dokter Xiao Xuan sudah stabil. Janji bibi untuk menikah denganmu akhirnya bisa terwujud. Lingfeng. Lingfeng, bangunlah Lingfeng. Lingfeng, kamu bisa dengar aku. Lingfeng, bangunlah. Lingfeng. Aku jelas-jelas besok ayah berjanji untuk menikah denganmu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Lingfeng. Ayah. Ibu. Bibi kecil. Kalau bisa diulang lagi. Kasih sayang keluarga dan cinta. Aku tidak mau lagi. Teman sekelas Shen. Guru Chen. Kenapa kamu di sini? Kok ngomong hal bodoh? Bukan kamu sendiri yang datang mencari guru. Saya. 1983. Apa mungkin aku terlahir kembali ke hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi selesai? Teman Shen, apakah kamu benar-benar akan mengorbankan jatah penerimaan langsung demi menikahi Nona Lu? Kasih ke adikmu. Pak Chen, aku tidak mau lagi. Pak Chen, kamu benar. Di usiaku ini, tak seharusnya terbuai cinta. Harus untuk tanah air, untuk Daxia. Menambah batu bata dan semen. Namun, aku tidak ingin masuk Qingbei lagi. Aku ingin masuk Universitas Pertahanan Daxia. Baiklah. Kamu bisa memikirkannya. Guru jadi tenang. Dengan nilai kamu, masuk pertahanan negara, sama sekali tidak masalah. Tapi, kamu bukannya selalu bermimpi masuk Xinhua atau Peking. Kenapa menyerah? Kuota masuk langsung ke Qingbei. Apakah aku mau ikut ujian pertahanan nasional? Karena kehidupan
Aku berikan segalanya, namun yang dapatkan hanya akhir yang tragis di jalanan. Nah, di kehidupan ini, aku akan menyerah dari King Bei, pergi ke pertahanan negara, meninggalkan semua orang. Guru Chen, aku akan menggunakan masa mudaku untuk membalas budi tanah air. Baik, bersemangat. Kuota cadangan dibatalkan. Mengisi ulang pilihan. Bibi kecil, ayah, ibu. Setelah 7 hari, aku akan benar-benar menghilang dari dunia kalian. Sejak saat itu, selatan dan utara berpisah. Tak akan bertemu lagi. Angin. Kuota untuk King Bei. Tentang Xiao Xuan. Kamu sudah bilang ke guru. Ayah tahu kamu merasa kesal. Tapi adikmu, sekarang sedang depresi. Kamu harus dewasa. Berikan kesempatan itu padanya. Iya. Xuan kecil ini berbeda denganmu. Nilaimu bagus. Tahun depan, masih seusia masuk lagi, kan? Xiao Xuan ini. Kalau kehilangan kesempatan beasiswa ini, maka masa depannya akan hancur. Ayah. Ibu. Jangan paksa kakak lagi. Kesempatan beasiswa kali ini adalah hasil usaha kakak belajar. Diperoleh dengan usaha sendiri. Dia tidak rela melepaskannya. Itu sangat wajar. Meskipun aku menderita depresi. Tapi, aku tetap bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Kalian dulu makan saja. Aku akan segera beres-beres. Pergi kerja di luar. Hei, anak bodoh. Ayah dan ibu ini, bagaimana bisa membiarkanmu menghentikan sekolah? Shen Lingfeng. Sejak kita mengadopsi Xiao Xuan dan membawanya pulang, kamu selalu menargetkannya. Sekarang, Xiao Xuan mengalami depresi. Kamu sebagai kakaknya, harus lebih mengalah padanya. Hanya satu kuota rekomendasi, kan? Tahun depan kamu pasti bisa lulus lagi. Kali ini, kamu harus memberikannya padanya. Berikan padanya. Sejak ayahnya meninggal, kalian membawanya pulang. Asalkan itu yang dia suka. Aku akan berikan padanya. Apakah kalian lupa bahwa aku adalah anak kandung kalian? Kalau bukan karena bibi kecil yang membawaku pulang 10 tahun lalu. Selama ini aku hidup sendiri, kesedihan dan terlunta-lunta. Hidup tanpa tempat bergantung. Ling Feng, kenapa bicara seperti itu pada ibu dan adik? Kenapa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu masih memikirkan mereka? Aku hanya karena aku terlalu peduli padamu dan mereka. Itulah sebabnya aku kehilangan semuanya. Bahkan kehilangan tante kecil. Cukup. Kakak ipar. Kalian jangan marah. Ling Feng sudah menjawabku kemarin. Ku beri kuota ini untuk Xiao Xuan. Dia akan ikut ujian ulang tahun depan. Benar, kan, Ling Feng? Kamu, Bibi Tang Yin bilang yang benar. Apa sebenarnya yang aku harapkan dari keluarga ini? Aku menantikan apa? Kalau kalian begitu menyukai dia, Zhong Junsuan, maka 6 hari lagi, mendapatkan surat penerimaan dari Universitas Pertahanan. Saat itu adalah hari saya benar-benar berpisah. Surat penerimaan dari ibu. Bagaimana mungkin masih ada? Iya. Ya. Dalam 7 hari. Surat penerimaan akan dikirim kembali. Adik. Bisa masuk Qinghua dan Beida. Kalau begitu, terima kasih, kakak. Aku kali ini pergi belajar. Orang tua, tolong bantu. Perhatikan dan rawat. Makan, makan. Ayo. Xiao Lingfeng, kamu harus makan lebih banyak daging. Kamu terlalu kurus. Baik. Bibi ini sedang memperhatikanku. Xiao Xuan, mari, makan lebih banyak. Terima kasih, Bibi. Bibi, kamu sangat baik padaku. Makan lebih banyak. Shen Lingfeng, apalagi yang kamu harapkan? Kasih sayang dari bibimu, sudah lama tidak, milikmu sendiri. Kakak ipar, ada satu hal lagi. Aku berencana bulan depan bertemu Lingfeng. Aku sudah kenyang. Aun kecil, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Kamu keluar sebentar. Aku keluar sebentar. Lingfeng, ada apa? Barusan, kenapa kamu tidak membiarkan aku berbicara dengan keluargamu tentang pernikahan kita? Bukankah itu yang kamu inginkan selama ini? Karena kita tidak akan menikah lagi. Masalah kita nanti saja dibahas. Sekarang, cari cara biar dia masuk King Bei dulu. Ling Feng, akhirnya kamu tahu tidak bersikap keras kepala. Peduli sama adikmu. Tapi, soal menikah,
Harus dibicarakan lebih awal. Soalnya harus dipersiapkan dari sekarang. Apa maksudnya? Kalian mau mengadakan pernikahan. Kalian mau menikah. Xiao Xuan. Xiao Xuan, kamu kenapa? Ibu. Ayah. Kakak, dia. Dia mau menikah dengan tante. Menikah. Tidak apa-apa kan? Xiao Xuan. Cepat naik mobil. Ke rumah sakit. Cepat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ternyata aku dan orang tua aku cinta diam-diam terhadap Bibi selama 6 tahun. Hanya saat melihat Zhong Junxuan. Tidak ada peluang menang sama sekali. Kakak. Kamu berikan tante kecil. Kepadaku, boleh. Aku mohon padamu. Aku mohon, kakak. Kamu berikan tante kecil padaku saja. Selama bertahun-tahun, aku selalu belum menyatakan perasaan. Karena aku ingin memanggilnya Bibi kecil. Tapi kalau bahkan kamu bisa menikahinya, kenapa aku tidak bisa? ZHNG Jinensun, kamu merebut kuota King Bei. Belum cukup. Sekarang bahkan perempuan juga harus direbut. Baik. Aku serahkan padamu, Tewa. Aku menikah dengan Xiao Yi. Itu aku yang menggunakan kuota King Bei yang didapatkan. Kalau kamu ingin menikah dengan tante kecil, maka kembalikan kuota Xinhua dan Peking kepadaku. Begitulah cara hidup. Tidak bisa menjadi dua muka. Bukankah begitu? Aku. Cepat, naik ke tempat tidur. Shen Lingfeng, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada adikmu, Lear? Apakah kamu tahu? Kamu akan menakut-nakuti dia. Lagi pula, bukankah kamu sudah memberikan kuota itu kepada Xiao Xuan? Kalau mau kembali, kamu juga tidak bisa mengubahnya. Shen Lingfeng, tunggu saja. Dalam 3 hari, orang yang masuk King Bei akan menjadi aku. Bibi hanya akan menjadi milikku. Ling Feng, kondisi Xiao Xuan beberapa hari ini akhirnya stabil. Aku memanggilmu untuk menjenguknya, bukan untuk membuatnya tertekan. Masih ingatkah kamu 12 tahun yang lalu? Hari ulang tahunku. Apa yang kamu katakan padaku? Aku berharap segera menemukan ayah dan ibu. Xiao Lingfeng. Selamat ulang tahun. Bibi kecil akan membawamu pulang. 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 Bibi. Kalau aku pulang nanti, apakah orang lain masih akan menggangguku? Tenang saja. Mulai sekarang, Tante akan selalu melindungimu. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Bahkan orang tuamu sekalipun. Tidak boleh. Baiklah. Aku ingat. Universitas Pertahanan Negara Daxia. Brosur penerimaan mahasiswa baru. Ling Feng, Universitas impianmu. Bukankah itu King Bei? Kapan kamu mulai tertarik pada sekolah di selatan? Lagi pula, jarak selatan dan rumahmu juga jauh. Bahkan jika tahun depan ikut ujian ulang, dia juga tidak cocok untukmu, kan? Kakak. Kembalikan saja bibiku padaku. Xiao Xuan. Jangan bersikap seperti ini. Ibu, hatiku sakit.
Xiao Xuan. Tenanglah. Apa yang mau? Orang tua saja yang memberimu. Dengarkan. Dokter. Ling Feng. Karena aku sudah berjanji padamu, akan menikah denganmu. Aku tidak akan menyesal. Jangan lagi menyakiti Xiao Xuan. Aku akan pergi melihatnya. Kamu juga tahu selatan jauh dari rumah. Kalau begitu. 3 hari kemudian. Selatan dan utara berpisah. Takkan pernah bertemu lagi. Kawan Shen, selamat ya. Kamu tidak hanya resmi diterima di Universitas Pertahanan Besar Xia, tapi juga masuk ke Institut Penelitian paling rahasia pertahanan. Ini adalah surat penerimaanmu. Akhirnya aku bisa meninggalkan tempat ini. Namun, setelah masuk lembaga penelitian, kamu dan dunia luar akan benar-benar terputus hubungan. Guru, aku tidak takut kesepian. Bagaimanapun, aku sudah lama muak dengan sikap acuh tak acuh. Baik, bisa punya tekad ini, maka belajar dengan sungguh-sungguh, bisa masuk Universitas Pertahanan Negara Daxia, adalah kesempatan yang sangat berharga. Keluar dari sana, masa depan sangat cerah. Kamu jangan sampai karena hal-hal tercinta dengan saya. Guru, tenang saja. Kali ini, aku tidak akan menyerah pada cinta karena cinta. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Tenang saja. Tante kecil. Saat kamu menjemputku pulang, itu tepat di hari ulang tahunku. Jadi hari ini aku mau memanfaatkan hari ulang tahunku ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Tante kecil. Hari ini aku ulang tahun. Bisa nggak malam ini? Kita makan bersama. Seperti dulu. Hanya kita berdua. Tentu saja bisa. Aku sudah janji sama kamu, setiap ulang tahun, aku akan selalu menemanimu. Mama, perkawinan aku dan bibi kecil. Apakah kakakku akan datang? Sepertinya. Tidak perlu aku yang meminta dia. Asalkan itu yang dia inginkan. Kalian semua akan memenuhinya. Bibi kecil. Aku mendoakan kalian bahagia selamanya. Ling Feng bukan begitu. Kita hanya menikah pura-pura. Tante. Aku haus. Tante. Kalau memang akan pergi, jangan biarkan dia merasa tidak senang lagi. Jangan buat dia sedih. Selamat ulang tahun, Ling Feng. Ling Feng. Jangan ribut lagi. Bibi kecil akan pulang menemanimu. Kita makan nasi ulang tahun. Halo, Tang Yin. Cepat kembali ke rumah sakit. Xiao Xuan sudah bangun, belum melihatmu. Depresi kambuh lagi. Baik, aku mengerti. Dokter. Tang Yin. Cepat pikirkan solusinya. Cepat buat Xiao Xuan tenang. Bibi. Bibi, jangan pergi ya. Tenang, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Baru saja aku membuka mata. Kenapa aku tidak melihatmu?
Apakah kamu pergi mencari kakak laki-lakimu? Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku. Aku tidak pergi mencarinya. Jangan melakukan hal bodoh. Aku sudah tahu. Bibi kecil paling suka aku. Dr. He. Bisa melakukan pemeriksaan pada Xiao Xuan. Istirahatlah dengan baik. Segera akan baik-baik saja. Terima kasih dokter. Saya keluar sebentar. Dr. He. Barusan lihat dari ekspresimu. Sepertinya ada yang ingin kamu katakan. Dr. He, kamu tidak perlu khawatir. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung saja bilang. Nona Lu. Sejujurnya. Sebenarnya. Gejala penyakitnya. Tidak seperti depresi. Lebih seperti. Berpura-pura. Tapi dia membuat keributan yang cukup besar. Aku tidak bisa memastikan dalam waktu singkat ini. Dalam waktu ini. Sepertinya selama aku ada di sini. Xiao Xuan tidak akan sakit. Dan aku selama bersama Ling Feng, bersama dia. Dia pasti tidak merasa tidak nyaman. Apakah dia benar-benar berpura-pura? Tapi apa manfaatnya bagi dia melakukan ini? Apa keuntungannya? Maaf, Dr. He. Kamu pergi dulu saja. Kalau nanti Xiao Xuan ada masalah, saya akan menghubungi kamu kapan saja. Terima kasih. Bagaimanapun juga, hari ini adalah ulang tahun Ling Feng. Meskipun dia sedang marah padaku, aku tetap harus pulang menemaninya. Tang Yin. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, Xiao Xuan bangun dan tidak bisa melihatmu. Dia pasti akan cemas lagi. Kakak, hari ini ulang tahun Ling Feng. Kalian semua di sini menemani Xiao Xuan. Kalau aku tidak segera pulang, Ling Feng benar-benar akan sedih. Kalau begitu, kamu pulang duluan dan makan dengan Ling Feng. Lalu langsung datang, menemani Xiao Xuan. Tapi, Tang Yin, kamu tahan sebentar lagi ya. Sampai kamu dan Xiao Xuan selesai mengadakan pernikahan palsu. Kamu ingin bersama Ling Feng. Kami berdua sebagai pasangan suami istri, tidak akan menghalangi sama sekali. Benar tidak? Baik, saya mengerti. Nona, maaf jika saya terlalu ikut campur. Bukankah Anda merasa bahwa Tuan Shen dan Nyonya Shen ada yang terlalu peduli? Tuan Muda Jun Xuan justru mengabaikan. Tuan Muda Ling Feng, ya, Xiao Liu. Ada beberapa hal yang mungkin saat kamu baru datang, mungkin belum tahu tentang ayah Xiao Xuan dengan kakak perempuan dan kakak ipar. Mereka keluar dari parit yang sama. Selain itu, dia juga berbuat baik kepada keluarga Shen, kakak perempuan dan kakak ipar selalu mengingat kebaikan ini. Jadi, setelah ayah Xiao Xuan meninggal, mereka pun menampung Xiao Xuan. Kemudian Xiao Xuan menderita depresi, yang juga mempengaruhi pendidikannya. Makanya mereka menyuruh Ling Feng untuk melepaskan kuota beasiswa itu. Itu juga sebagai balas budi. Ternyata begitu. Semoga Tuan Muda Ling Feng ini tidak akan membuatnya merasa tidak nyaman. Karena hal ini, kan, aku yakin dia akan mengerti kita. Ayo pergi. Ling Feng, aku kembali. Ling Feng, di mana orangnya? Pergi kemana? Surat perpisahan. Ayah, Ibu, aku lulus Universitas Pertahanan Nasional Daxia untuk mengabdi pada tanah air. Lu Tangin. Selamat tinggal. Shen Ling Feng. Sudah pergi. Dia sebelumnya bilang tidak akan terikat lagi. Ternyata bukan karena mundur untuk maju, juga bukan karena ingin mengendalikan. Dia benar ingin memutuskan hubungan dengan tegas. Meninggalkanku sendirian. Nampaknya Tua Ling Feng memang sudah pergi. Benar-benar pergi. Tidak akan kembali lagi. Kenapa? Mengapa dia harus pergi? Kenapa? Nona. Sebagai orang luar, seharusnya aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Tapi aku benar-benar tak bisa menahan diri. Apakah kamu ingat, mengapa dulu kamu berbuat baik padanya begitu? Karena Ling Feng. Sejak kecil telah mengembara selama bertahun-tahun. Tapi karena Xiao Xuan kembali diabaikan lagi. Aku merasa kasihan padanya. Jadi aku tanpa sadar ingin memperlakukannya baik. Kalau begitu,
Pikirkan lagi, selama waktu ini, aku, bagaimana memperlakukan Tuan Ling Feng. Kalian jangan marah. Ling Feng kemarin, sudah berjanji padaku, kuota ini diberikan untuk Xiao Xuan. Dia akan ikut ujian ulang tahun depan. Tadi, kenapa kamu tidak membiarkanku memberitahu keluargamu tentang rencana pernikahan kita? Karena kita tidak akan menikah lagi. Ling Feng, keadaan Xiao Xuan akhir-akhir ini akhirnya stabil. Aku memintamu datang untuk menjenguknya, bukan untuk menyakitinya, atau memperburuk kondisinya. Ini semua salahku. Tapi aku punya alasannya. Dia memanggilku tante kecil. Bagaimana aku bisa menyukainya? Tante kecil. Aku ingin bicara denganmu. Ada apa? Aku menyukaimu. Kamu bilang apa? Aku bilang aku suka kamu. Suka antara pria dan wanita. Shen Ling Feng. Kamu ngomong sembarangan. Apa sih? Aku ini bibimu. Kamu, bagaimana bisa berkata hal yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini? Aku. Kalau orang lain mendengar, bagaimana mereka akan memandangmu? Apa yang akan mereka katakan tentangmu? Aku tidak takut. Lagi pula, tidak ada hubungan darah di antara kita. Aku tidak peduli apa kata orang lain. Kamu keras kepala. Apakah dia benar-benar menyukaiku? Tapi aku 5 tahun lebih tua darinya. Dia terus memanggilku bibi. Tang Yin. Kakak. Ling Feng, diterima langsung di Qingbei. Aku sudah bicara dengan suamimu. Ingin kamu membujuk Ling Feng agar memberikan tempat itu untuk Xiao Xuan. Bagaimana mungkin? Qingbei adalah impian Ling Feng. Jangan bicara. Bahkan aku juga tidak setuju. Tang Yin, selama kita Ling Feng memberikan kuota masuk langsung ke Qingbei untuk Xiao Xuan, utang keluarga kita pada Xiao Xuan bisa dianggap lunas. Benar sekali. Anak kecil ini pergi ke Qingbei. Kita bisa menaruh lebih banyak cinta dan perhatian pada Ling Feng. Kalau begitu, kalian akan memperlakukan Ling Feng dengan baik. Tentu saja, Ling Feng adalah anak kandung kami. Kami pasti akan memperlakukannya dengan baik. Luka terbesar di hati Ling Feng adalah pengabaian dari orang tua. Jika kita bisa mengirim Xiao Xuan pergi, apakah itu berarti semuanya bisa kembali ke jalur yang benar? Baik, aku akan membantumu, Ling Feng. Bibi berharap kamu bisa memberikan tempat itu kepada Xiao Xuan. Bibi, bagaimana kamu bisa membuatku melakukan hal seperti ini? Kamu tahu, dia sudah mengambil alih aku. Banyak kesempatan dari aku. Aku tidak punya pilihan lain. Tapi kali ini aku yang berjuang sendiri untuk mendapatkannya. Aku tidak akan menyerah. Bukankah kamu suka aku? Asalkan kamu ikut kepada Xiao Xuan, aku akan menikah denganmu. Ling Feng, bukan bermaksud seperti itu. Maksudku adalah, kamu memberikan kota itu kepada Xiao Xuan. Dengan begitu, orang tua akan. Baik. Aku akan. Nona muda, Tuan muda Ling Feng, sepertinya sangat sedih. Tak apa-apa. Nanti setelah Xiao Xuan pergi belajar, Ling Feng, kamu akan mengerti perjuanganku. Lagi pula, dia sangat pintar. Ujian tahun depan, pasti bisa lulus juga. Ling Feng pergi. Dia menyerah pada Qingbei. Pergi ke Universitas Pertahanan Nasional. Dia juga tidak akan menikah denganku. Kalau aku bagaimana? Aku harus bagaimana? Tang Yin. Tang Yin, kamu benar-benar di sini. Cepatlah periksa Xiao Xuan. Iya, Xiao Xuan sudah sehari semalam belum melihatmu. Dia mengalami serangan depresi. Dia hampir gila. Iya. Kalau serangan datang, cari dokter. Apa gunanya mencari aku? Apa maksudmu itu? Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengurusnya. Bukan. Tang Yin, bukankah kamu waktu kecil paling sayang Xiao Xuan? Kenapa kamu hari ini seperti ini? Apakah karena Ling Feng? Anak brengsek itu, apa yang dia katakan padamu? Anak durhaka ini, apakah dia di depanmu? Mengumpat tentang Xiao Xuan, dia di mana? Lihat aku hari ini tidak akan memarahinya. Ini tidak ada hubungannya dengan Ling Feng. Dia sudah pergi. Pergi ke sekolah. Apa? Kuota untuk Qingbei juga tidak bisa lagi. Aku juga tidak akan lagi menemani kalian bersikap nakal. Bagaimana mungkin Ling Feng pergi ke sekolah? Surat penerimaan dari Qingbei ini, bukankah baru tiba besok? Kakak. Dia tidak pergi ke Qingbei.
Karena kita semua. Dia dengan sengaja melepaskan mimpinya sendiri. Karena kita semua. Dia sendiri yang melepaskan mimpinya. Dia tidak pergi ke King Bay. Dia pergi kemana? Ini. Katanya dia akan memberikan tempat itu kepada Xiao Xuan. Kenapa dia bicara seperti itu? It does not count. Aku akan langsung mencari dia sekarang. Kamu beritahu aku. Dia di mana? Kakak. Kamu sama sekali tidak peduli tentang keselamatan Ling Feng. Dia pergi sendiri kemana? Apakah itu berbahaya? Kamu tidak peduli sama sekali. Dia sudah pergi. Reaksi pertamamu malah masih memikirkan posisi itu. Bukan. Aku mulai mengerti. Kamu sebenarnya tidak peduli pada Ling Feng. Hatimu hanya untuk Zhong Junxuan. Benar kan? Dia adalah anak kandungku. Tentu saja aku peduli. Apalagi, meski tanpa kuota ini. Dia juga tidak bisa langsung pergi. Kamu sebaiknya pergi dulu. Lihatlah Xiao Xuan. Dia sangat sakit. Dia terus-menerus memanggil namamu. Dokter bilang. Penyakit Zhong Junxuan. Kemungkinan besar pura-pura. Aku akhirnya mengerti. Ternyata semua yang dilakukan Zhong Junxuan hanyalah untuk merebut apa yang milik Ling Feng saja. Tidak mungkin. Dia adalah orang yang kita lihat tumbuh bersama. Dia bukan tipe orang seperti itu. Tang Yin. Kamu tidak boleh menuduhnya tanpa alasan. Kamu tidak percaya. Kalau tidak percaya, ikut aku. Bibi. Kenapa kamu baru datang? Aku sehari semalam tidak melihatmu. Apa kamu sudah tidak mau Xiao Xuan lagi? Xiao Xuan, dokter bilang kondisimu agak aneh. Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apa? Saya tidak perlu. Saya baik-baik saja, Tante. Kalau begitu tidak bisa. Dokter sudah bilang, depresimu sangat aneh. Baru bisa tahu alasan pastinya. Sayang, Tante akan panggilkan dokter untukmu. Aku sudah bilang aku tidak butuh. Aku hanya butuh tante kecil. Hanya menemani aku sudah cukup. Aku tidak butuh dokter. Aku takut mereka. Zhong Junxuan. Kamu bukan takut mereka. Kamu takut diri sendiri berpura-pura depresi. Mengambil kuota pengiriman Ling Feng. Segalanya terbongkar. Bibi kecil. Kamu ngomong apa? Aku menganggap keluarga Shen seperti rumahku sendiri. Menganggap Kak Ling Feng seperti kakakku sendiri. Bagaimana mungkin aku pura-pura saja mengalami depresi? Bagaimana mungkin aku merebut kuota beasiswanya? Ini apa? Jangan. Kembalikan padaku. Xiao Xuan. Mau apa? Tanggal 30 September. Baru saja lewat festival pertengahan musim gugur. Saya memutuskan. Membunuh Ayah San. Tanggal 1 Oktober. Ayah punya penyakit jantung. Perlu minum pil jantung. Saya memberikan pil jantungnya. Diganti dengan vitamin. Nanti, kalau terjadi kecelakaan, tak ada yang bisa tahu. Nanti, aku bisa gandang mereka, yang punya latar belakang keluarga yang hebat, dan bersaing untuk mengadopsiku. Tapi tidak kusangka. Sebelum aku bertindak, ayahku meninggal karena menyelamatkan orang-orang keluarga Shen. Setelah dia meninggal, aku dibawa kembali ke rumah keluarga Shen. Kalau begitu, aku harus segera menyingkirkan orang itu, anak yang baru saja mereka temukan kembali. Itu Shen Ling Feng. Zhong Junxuan. Aku dan pamanmu melihatmu tumbuh besar. Kamu. Kenapa kamu bisa menjadi anak yang begitu beracun satu sama lain? Tidak hanya itu. Sejak Ling Feng kembali, Zhong Junxuan sengaja menyakiti dirinya sendiri, lalu menuduh Ling Feng. Kemudian berpura-pura sakit, juga untuk merebut kamar yang kami siapkan untuk Ling Feng. Zhong Junxuan. Kamu anak durhaka. Kamu melakukan ini. Apakah kamu merasa pantas terhadap keluarga Shen kita?
terhadap kebaikan yang sudah mereka berikan padamu. Apakah kamu merasa pantas terhadap Tuan Song? Xiao Xuan. Aku hanya ingin agar diriku hidup sedikit lebih baik. Apa aku salah? Shen Lingfeng aku yang menipunya. Depresi juga aku yang buat. Pura-pura. Tapi kalian juga percaya, kan? Tapi kalian juga percaya, kan? Kalian bilang aku jahat. Kalian bilang aku menjebak Shen Lingfeng. Tanyakan pada diri kalian sendiri. Dia adalah anak kandung kalian. Kenapa kalian tidak percaya padanya, sehingga menyebabkan keadaan seperti ini? Aku menyesal. Aku hanya selangkah lagi. Aku bisa merebut kuota King Bei dari Shen Lingfeng. Aku hanya selangkah lagi. Aku bisa bersama dengan tante kecilku. Tapi rencanamu yang bagus telah terbongkar. Zhong Junsuan, mulai hari ini, entah dari keluarga Shen atau keluarga Lu, tidak akan ada lagi yang peduli dengan hidup atau matimu. Ayo kita pergi. Anak durhaka. Bibi. Bibi Tangyin. Meskipun aku sengaja membalas dendam pada Shen Lingfeng, tapi aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Tidak bisa kehilangan perlindungan keluarga Lu. Tolonglah. Aku tahu. Aku tahu aku sudah keterlaluan. Aku sendiri. Hukumlah aku sendiri. Boleh. Aku salah. Aku tidak seharusnya demi kemewahan bermaksud menyakiti San, ayahku sendiri. Aku salah. Aku tidak seharusnya sakit. Dengan sengaja merebut masa depan Kak Lingfeng dan pernikahan. Tao Yin, bibi kecil. Jangan menyerah padaku. Oke. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi, tante kecil. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi, tante kecil. Tolong maafkan aku, ya. Bukankah kamu tahu bahwa aku salah? Kamu hanya tahu bahwa kamu akan kehilangan segalanya. Aku sudah berbuat untukmu. Kau sudah menyakiti Lingfeng sekali. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Apalagi memaafkanmu. Aku akan mengatur seseorang. Malam ini juga mengirimmu ke Shizhou. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan mata. Di depan kita. Shen. Ling. Feng. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ini semua salah kita. Kalau bukan karena kita salah percaya, Zhong Junsuan itu, anak nakal yang licik. Ling Feng juga tidak akan merasa sangat sedih. Pergi jauh dan terbang tinggi. Iya. Dulu Ling Feng tersesat. Di luar sana, mengalami banyak penderitaan. Tang Yin membawanya kembali. Kami juga pernah berjanji. Tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Pada akhirnya, orang yang paling menyakitinya, ternyata adalah kami sendiri. Kakak. Aku juga tidak menepati janji. Janji kepadanya. Maafkan dia. Tapi sekarang Ling Feng sudah pergi ke Universitas Pertahanan Nasional Daxia. Tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Kalau kita ingin membawanya kembali. Sepertinya tidak semudah itu. Kalau begitu bagaimana? Kita seumur hidup ini tidak akan bertemu dengan Ling Feng lagi. Kita seumur hidup ini tidak akan bertemu dengan Ling Feng lagi. Tidak akan. Meski harus ke surga atau ke bumi, aku juga akan menemukannya kembali. Kepada dia. Tang Yin. Maksudmu? Kau siap menghabiskan setengah harta keluarga Lu? Benar. Aku berencana menghabiskan harta keluarga Lu. Setengah harta keluarga. Ditukar untuk sekali kesempatan bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Negara Daxia. Begini, bisa mengabdi pada tanah air. Kesempatan bertemu. Takutnya Tuan Lu tidak setuju. Tidak peduli sebanyak itu. Demi Ling Feng. Aku bahkan rela mengorbankan segalanya untuk menemukannya kembali. Shen, teman sekelas. Sepertinya selera siang Nan tidak terlalu cocok untukmu ya. Minumlah air untuk menghilangkan pedas. Terima kasih ya, teman.
Kamu adalah teman Shen. Guru Chen bilang, nilai matematika kamu adalah yang terbaik di seluruh kelas. Boleh tahu, bisa kamu mengajak aku mengerjakan soal ini? Sudah 3 tahun. Teman sekelas Shen. Apakah kamu masih ingat namaku? Ah, kamu dipanggil teman sekelas Lin. Nama saya Lin Chuyu. Teman sekelas. Tapi, aku dengar kamu bukan di selatan. Kuliah di universitas, kan? Kenapa juga datang ke Universitas Pertahanan Daxia? Selain itu, bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku dan Guru Chen selalu berkomunikasi lewat surat. Dia tidak yakin padamu, karena kamu datang sendiri. Setelah dipikir-pikir, tepat sebelum kamu berangkat, sudah menulis surat untukku. Mempercayakanmu padaku. Kalau begitu terima kasih atas perawatan Guru Chen. Shen Lingfeng. Dulu aku tahu, kau menyukai Nona Lu, jadi aku tidak pernah mengganggumu. Tapi kalau dia tidak tahu menghargai, jangan salahkan aku, kalau aku malah lebih unggul. Kawan Shen. Ini untukku. Kamu laki-laki, dari Jingzhou kesiangan, dan terburu-buru pula, tak bisa dihindari, ceroboh dan lalai. Banyak hal yang belum disiapkan. Jadi, aku sudah menyiapkan ini untukmu. Ling Feng, musim dingin segera tiba. Ini tanda kecil, secara khusus dari pakaian baru yang sudah kuberikan untukmu. Coba lihat apakah pas. Terima kasih, Bibi. Ibu. Tubuhku lemah. Yang Bibi berikan ini, tak cukup untuk dipakai. Begini. Ayo. Kamu juga pakai yang punya kakak. Mama. Ini dibeliin oleh tante kecil untukku. Aduh. Tak apa-apa, Ling Feng. Kali ini, baiklah, kita beri saja pada Xiaoshuan dulu. Lain kali, tante akan siapkan lagi untukmu. Ini sungguh membuatku malu. Shen, teman sekelas, tidak perlu merasa malu. Aku memberimu sesuatu. Karena aku suka kamu. Teman sekelas. Aku ingin bertanya. Asrama laki-laki di sekolah kalian. Bagaimana cara ke sana? Teman sekelas. Kamu cari siapa? Aku sedang cari mahasiswa bertahun 1983. Shen Lingfeng. Dia adalah teman sekamarku. Aku tahu dia di mana. Aku antar kamu ke sana. Baik, terima kasih. Shen Lingfeng. Aku menyukaimu. Kalau bukan karena harus pindah sekolah. Mungkin di SMA, aku sudah mengungkapkan perasaanku padamu. Jadi kali ini, bertemu lagi denganmu di Xiangnan. Aku benar-benar sangat bahagia. Lebih merasa, ini adalah takdir yang diberikan oleh langit. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Bisakah kamu jadi pacarku? Maaf. Aku akhir-akhir ini mengalami banyak hal. Sementara, belum berencana untuk jatuh cinta. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku menyukaimu. Memang begitu. Ini urusanku sendiri. Sebelum aku yakin tentang perasaanmu, aku tiba-tiba saja mengungkapkan perasaanku padamu. Sebenarnya aku yang harus minta maaf padamu. Kalau begitu, kita nanti masih bisa tetap berteman, kan? Tentu saja. Ling Feng. Ada orang. Ada yang mencari kamu. Shen Ling Feng. Aku mencari kamu ke seluruh dunia. Tapi kamu malah di sini, bersama gadis lain, mesra-mesraan. Paman kecil, kenapa kamu datang? Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku datang. Kamu hanya perlu segera ikut aku kembali ke Jingzhou. Aun kecil. Ini sekolah. Jangan tarik-tarikan. Masih ada. Aku tidak akan pulang bersamamu. Sekarang aku sudah dewasa. Aku punya hidupku sendiri. Ling Feng, dulu kamu sama sekali tidak pernah menggunakan nada seperti ini. Berbicara padaku. Kamu tidak mau ikut aku. Apakah karena wanita ini?
Kamu demi dia, malah tidak mau pulang ke rumah. Sekarang bahkan begitu terburu-buru, untuk menjauh dariku. Apa sebenarnya hubunganmu dengannya, Bibi? Apa hubungan kita dengannya? Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu? Jangan bilang aku dan dia, hanya teman biasa. Bahkan jika kami bersama, berpacaran. Apa urusanmu? Ling Feng, demi dia, dengan sikap seperti itu terhadapku. Lalu menurutmu aku harus bersikap apa terhadapmu? Kau merasa aku memilih dia di antara kau dan dia, karena dia membuatmu marah. Atau katakan saja, kamu pikir aku dan wanita lain bermesraan bersama, mengabaikan perasaanmu. Tapi jangan lupa sebelumnya, kamu selalu bersikap seperti itu padaku. Bukankah begitu? Setiap kali aku dan Song Junsuan berdebat di rumah, setiap kali ada sedikit pertentangan, kamu, tanpa membedakan benar atau salah, melindunginya. Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Kamu demi dia menggunakan pernikahan sebagai taruhan, memaksaku untuk menyerah. Kuota rekomendasi dari King Bei. Bagaimana? Sekarang giliran aku dan wanita lain. Kamu tidak mau lagi. Ling Feng. Maaf. Aku bersedia minta maaf padamu. Tapi kamu benar-benar tidak seharusnya. Sama sekali tidak melakukannya, sekalipun. Lalu lari ke selatan. Kamu tahu tidak betapa susahnya aku mencarimu. Bibi. Tolong jangan gunakan bersikap seperti orang tua untuk menekan saya. Sekarang saya sudah tidak mau menerima cara itu lagi. Sekarang saya sudah tidak mau menerima cara itu lagi. Benar. Dulu kamu yang menemukan aku. Kamu yang membawaku pulang. Terima kasih atas perawatanmu selama ini. Kau adalah penyelamatku. Kalau kau tidak ingin bertemu denganku, aku akan pergi sebagai balas budi. Bukankah itu lebih baik? Selain itu, apakah aku yang memintamu datang mencariku? Ling Feng. Bukan seperti itu. Aku tidak bermaksud menghindar darimu. Maafkan aku. Mungkin aku tadi berkata dengan kata-kata yang terlalu keras. Tapi aku datang ke sini karena ingin melihatmu. Apakah kau baik-baik saja, Bibi? Aku sekarang hidup dengan baik. Semoga nanti kita tidak bertemu lagi. Juga semoga kamu tidak datang lagi mengganggu hidupku. Ling Feng. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Aku sudah besar sekarang. Aku bukan lagi anak kecil. Kalau kamu sembarangan menyakiti, aku tetap akan memaafkannya. Nona Lu. Jangan cari dia lagi. Kamu siapa? Berbicara padaku. Hubungan aku dengan Ling Feng ada hubungannya denganmu. Urusan kalian memang tidak ada hubungannya denganku. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperhatikan pergerakannya. Aku mengerti keterpaksaannya. Mengerti ketidakadilan yang dia alami. Memahami dia selama bertahun-tahun. Betapa sulitnya hidup yang dia jalani. Jadi, Lu Tangin, mungkin kamu benar-benar peduli padanya. Tapi kamu juga benar-benar mengecewakannya. Tapi kamu juga benar-benar maafkan dia. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Nona, semua orang akan tumbuh dan berkembang. Mungkin selama ini aku tidak pernah benar-benar menyadari perasaan orang lain. Bukan Tuan Ling Feng. Maksudnya apa? Melihat Tuan Ling Feng terluka, kamu akan sedih. Mengetahui Tuan Ling Feng pergi, kamu akan merasa kehilangan. Menemukan Tuan Ling Feng bersentuhan dengan gadis lain, kamu akan cemburu. Nona, aku sama sekali tidak mengenali perasaanku sendiri. Bukankah itu kamu? Ternyata, aku jauh lebih menyukai dia daripada yang aku bayangkan. Ling Feng, apa yang terjadi di asrama kita hari ini telah menarik perhatian banyak orang. Wanita yang datang mencarimu itu, apakah dia yang kamu maksud dengan bibi kecil itu? Aku merasa dia sangat aneh. Benar sekali. Aku merasa tatapan matanya padamu tidak seperti melihat orang yang lebih muda, melainkan seperti... Lupakan saja, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Dia itu tidak suka padaku. Tidak. Itu pasti bukan karena benci. Tatapan matanya. Sebenarnya dia dulu baik padaku. Dulu waktu aku berkeliaran di luar.
Dia yang membawaku pulang. Sebenarnya dia adalah bibi kecilku. Kemudian, aku jatuh cinta padanya. Menyukainya selama 6 tahun penuh. Sebelum ujian masuk perguruan tinggi, aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi dia menolakku. Setelah itu, dia menjadi seperti ini padaku. Lao Shen, kamu sudah menyatakan perasaanmu padanya. Kamu benar-benar berani sekali. Kalian tidak merasa aku jatuh cinta pada bibiku adalah sesuatu yang sangat konyol. Kamu dan dia juga tidak ada hubungan darah. Maksudnya, dia kan bukan bibi kandungmu. Kalau aku yang di posisi itu, aku juga akan mengejarnya. Mengejarnya sampai jantung berdebar-debar. Gadis yang sedang jatuh cinta. Bodoh buta huruf. Tidak bisa menggunakan idiom. Dulu aku suka bibi kecil. Ayah merasa itu salah. Bahkan bibi kecil pun merasa itu salah. Orang yang aku kira salah, selalu aku sendiri. Ternyata menyukai seseorang. Tidak salah. Ling Feng. Tante kecilmu, bukan penembak jitu, kan? Lihat tatapannya. Tajam seperti pisau. Menatap seseorang, hingga merasa tidak nyaman. Jangan bercanda. Tapi aku merasa, dia menyukaimu. Saat kamu jauh dari, saat itu, dia terlihat sangat sedih. Iya. Kami bahkan mengira kamu, tidak suka dia, tidak ingin berurusan dengannya. Sudahlah, kurang bicara sedikit. Ayo pergi. Bagaimana mungkin, orang yang benar-benar disukai bibi kecil, adalah Zhong Junsuan. Mereka nanti akan membesarkan anak dan berkeluarga. Shen Ling Feng, kamu dan dia sudah tidak memiliki hubungan lagi. Ling Feng. Dia tampaknya ingin berbicara sesuatu denganmu. Bagaimana kalau kamu pergi bicara dengannya saja? Bibi, kamu selalu di Xiangnan. Kenapa tidak kembali ke Jingzhou? Karena aku sudah membagi setengah harta keluarga Lu. Semua itu dihabiskan di sekolah kalian, di lembaga penelitian. Kakek sangat marah padaku. Dia menyuruhku selama ini untuk tidak muncul di hadapannya. Jadi akhir-akhir ini aku juga tidak punya tempat untuk pergi. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau datang menemuiku, aku akan datang lebih sering untuk menemuimu. Aku sudah bilang, mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengganggumu. Lalu mengapa kamu harus seperti ini? Saat aku di sini, kamu abaikan aku. Apa nih? Cao Cao mengejarmu dari ribuan mil. Kenapa? Bibi. Ling Feng. Kamu benar-benar sudah besar. Dulu kamu tidak pernah mengatakan hal-hal ini padaku. Dulu. Kakak, yang kamu maksud dengan dulu itu? Yang mana dulu? Dirimu yang dulu, tidak akan menyakiti aku di depan orang lain. Tidak akan. Lebih dari itu, tidak saja mengabaikan aku di depan orang lain. Aku bahkan tidak akan menyerah pada impianku dan hidupku. Jadi, yang kamu maksud dulu adalah dulu yang mana? Atau kamu dengan sengaja menjauh dariku dan menyakitiku dengan sengaja. Tapi aku tetap saja terus-menerus mencintai dan menyukai kamu. Kamu bilang dulu itu apa? Yang mana dulu? Ling Feng. Maaf. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu. Tolong maafkan aku juga, karena mengganggumu saat kecil. Mulai sekarang. Tidak akan lagi. Semoga kamu dan dia hidup bahagia selamanya. Cepat dikaruniai anak. Di antara kita. Tak akan bertemu lagi. Ling Feng. Dengarkan penjelasanku. Aku dan Song Junsuan bukan seperti yang kamu pikirkan. Tak ada apa-apa di antara kami. Aku juga tidak berniat menikah dengannya. Ling Feng. Kesalahan yang dia lakukan. Kita semua sudah tahu. Orang tuamu juga tidak akan mengurusinya lagi. Kami benar-benar menyesal. Kami sangat ingin kamu kembali. Ling Feng. Ini bisa dibilang kali terakhir aku memohon padamu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Ling Feng. Aku menyukaimu. Sejak kamu pergi, aku baru sadar bahwa aku benar-benar menyukaimu.
Lu Tangyan. Kali ini kamu semangat. Kapanpun kamu mau. Tapi sayangnya bukan sekarang. Di antara kita. Sudah tidak ada hasilnya lagi. Lu Tangyan. Kita semua harus maju ke depan. Jangan menoleh ke belakang lagi. Hari ini adalah peluncuran langsung pesawat tempur menengah Daxia, Sing-17. Suasana di lokasi sangat tegang. Jurnalis dari berbagai negara berkumpul. Semua menunggu. Tabir misteri Sing-17 terungkap. Selanjutnya, dipersilakan. Wakil Kepala Desainer Sing-17, rekan Shen Lingfeng, silakan naik ke panggung. Mari kita sambut. Anakku. Sungguh tak kusangka, kamu ternyata menjadi wakil kepala desainer di Bintang 17. Feng Er. Ayah benar-benar bangga padamu. Aku keluar sebentar. Ada urusan sedikit. Pelan-pelannya, nak. Kakak ipar. Dulu kita sangat menyakiti Ling Feng. Hingga menyebabkan dia selalu sulit melupakan. Tapi tidak apa-apa, kita beri dia sedikit waktu. Suatu hari nanti, dia akan memaafkan kita. Kakak. Lama tidak bertemu. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apakah kamu meremehkanku? Tapi dulu kamu sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Shen Lingfeng. Dulu kamu memang orang yang tidak berguna. Orang yang bisa adalah aku. Jatahmu untuk masuk ke King Bei adalah milikku. Bahkan wanita yang paling kamu sukai segera akan menikah denganku. Sepertinya kamu juga terlahir kembali. Tapi kali ini, aku sudah menyerah. Kamu tetap saja tidak mendapatkan semua ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa pada akhirnya itu semua tergantung padamu sendiri? Tidak bisa menguasainya. Kamu omong kosong. Aku, Ku Zhong Junxuan merencanakan dua kehidupan. Bagaimana mungkin aku akan kalah dengan anak kecil sepertimu, Shen Lingfeng? Asalkan aku membunuhmu. Segala sesuatu bisa diulang kembali. Bibi. Kenapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Karena aku pernah berjanji padamu untuk melindungimu. Ling Feng. Bibi berjanji padamu. Akhirnya berhasil dilakukan. Ayah. Panggil ambulans. Aku benar-benar tidak menyangka. Nona Lu bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatimu. Dia tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Tenang saja. Zhong Junxuan sudah tidak menimbulkan ancaman apapun. Nona Lu mengalami luka parah dan pingsan. Keluarga Lu sangat marah. Zhong Junxuan sudah dihukum. Sepanjang hidupnya, dia kemungkinan besar tidak akan keluar lagi. Bibi kecil. Kamu harus bangun, ya. Ayo pergi. Ling Feng. Shen Lingfeng, bangunlah. Shen Lingfeng, jangan tidur. Ling Feng. Ling Feng, bangunlah Ling Feng. Sia aku 77, aku jelas susah payah. Aku setuju menikahimu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Ling Feng. Ling Feng, bangunlah. Ling Feng. Ling Feng. Ternyata di kehidupan sebelumnya,
kita berakhir seperti ini. Ling Feng. Lama tidak bertemu. Bibi. Kamu juga sudah kembali. Ternyata kamu sudah terlahir kembali sejak lama. Makanya kamu mendaftar di Universitas Pertahanan, meninggalkan Jingzhou, tinggalkan keluarga Shen, tinggalkan aku. Benarkan? Iya. Tapi itu semua adalah urusan masa lalu. Di kehidupan ini antara kita, tidak ada kesalahpahaman. Mungkin, Bibi kecil. Kita telah menghabiskan seumur hidup untuk mencoba data yang salah dalam hidup ini. Jangan mengulang kesalahan yang sama lagi. Maaf, Ling Feng. Sebenarnya aku sudah seharusnya menjelaskan semuanya padamu. Aku melakukan ini agar Xiaoshuan meninggalkan Jingzhou. Makanya aku buat kamu memberikan kuota rekomendasi itu padanya. Lalu juga karena Xiaoshuan pura-pura depresi. Hanya karena itu dia menikah palsu dengannya. Saya tidak bermaksud untuk menikah dengannya. Maaf. Saya mengabaikan perasaanmu. Saya, Bibi kecil. Semua ini sudah tidak penting. Bukankah begitu? Baik, aku tahu. Ling Feng. Apakah kita akan bertemu lagi? Akan. Kita akan bertemu di masa depan Daxia. Di Jin Xiu Shanhe.